Ya, kita sama-sama tahu lah, dihadap beliau dulu. Jadi kita setengah jam. Jadi inti pertemuan sore ini sebetulnya dari saran dari Pak Herman dan Cipta Kerja, termasuk dari IFC ya. Ini ada hubungan dengan survei indeks investasi di Indonesia dari pemerintah pusat, dari UKP 4, Wapres, semua juga menyuarakan sama. Karena yang disurvei itu selalu yang Jakarta. Jadi kalau kita bisa memperbaiki Jakarta, kita langsung memperbaiki indeks investasi seluruh Indonesia. Dan salah satu yang paling masalah ya tentang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Itu yang selama ini kita bisa mengacu dan ada Perda, ada Pergub. Tapi kalau saya lihat instruksi Pak Gubernur, Pak Faulkner dulu, asal semua SKPD mau menyerahkan, sudah selesai gitu. Sama seperti waktu daerah saya, kita sama-sama tahun 2006, ingat saya diinstruksikan tahun ini. Dan saya masih ingat waktu tahun 2006, itu rasa bangganya itu seolah Jakarta adalah tempat kita menjadi acuan Jakarta gitu. 2006 ya, terus semua daerah. Enggak, tiba-tiba muncul Sragen yang lebih canggih daripada Jakarta. Dan kemarin kita sampai minta Pak Untung, kalau ada masalah sedikit masalah hukum, untuk memberesi ini sebetulnya dengan timnya. Dan Sragen kalah hebat dengan kita karena kita punya jaringan fiber optik. Dan sampai akhir tahun ini fiber optik kita akan sampai di semua kantor kecamatan. Pemain ini akan berubah. 2013 kami pikir mungkin semester pertama sampai semua kantor RW, sampai semua gedung kita, aset kita akan ada fiber optik. Jadi ini merupakan satu kemajuan dibandingkan daerah lain yang masih menggunakan GPRS sebetulnya. Nah, cuma sayangnya sampai hari ini ternyata Jakarta menjadi yang melaksanakan PTSP yang paling mundur sebetulnya dibandingkan daerah yang pertama kali melakukan. Nah, kita hanya tukang pos ya, jadi kayak kantor pos gitu. Nah, jadi kita duduk di sini, kita dengarkan Pak Herman cerita dari Ibu Farida ya, akan menyampaikan intinya kita ingin memperbaiki indeks investasi Indonesia itu dengan cara memaksimalkan kuasa dari PTSP kita. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu berdebat. Jadi berdebatnya yang ilmiah gitu ya, Pak ya, Bu ya. Buat kami betul-betul ingin pelayanan satu atap itu, terpadu satu atap itu asli adanya sesuai dengan harapan. Jadi orang ke sana, orang-orang yang bapak tempatkan di sana, begitu dia online, dia bisa menyetujui. Dia bukan cuma antar-antar surat lagi kan. Nah, kalau ini bisa selesaikan, nanti bisa sampaikan juga, bisa ada laporan apa yang ada di pusat. Itu yang membuat kita jadi surveinya rendah itu, kita pangkasnya dari hukum. Dia kalau butuh pergub, jadi istilahnya Pak Gubernur, kalau satu hari harus tanda tangan 100 pergub pun beliau tanda tangan. Dia tidak boleh ada alasan. Kalau dia bilang itu Perda, kita masih bisa cari celah gitu. Untuk pelayanan yang baik, masa tidak boleh kita lakukan sesuatu yang terobosan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Pak Herman sampaikan lebih terperinci maunya gimana. Tapi saya harap Bapak Ibu di sini duduk di sini, kalau tidak ada argumentasi yang jelas dan masuk akal, tolong kita buat secara hukum mulai tahun depan ini sudah berlaku. Pelayanan terpadu satu pintu ini bukan tukang pos lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang saya hormati dan juga yang saya hormati Bapak Inspektur Pak Freddy dan juga Ibu Farida yang saya hormati dari IFC dan kawan-kawan saya dari SKPD terkait dan mungkin rekan-rekan para wartawan yang ada di tempat ini barangkali. Bapak Ibu, perkenankan saya
terkait penyelenggaraan PTSP kita saat ini untuk kita ketahui bersama. Lanjut. Pertama Pak Wagub, perlu kita ketahui pada tahun 2006 sebenarnya sudah ada peraturan Mendagri yang mengharuskan di setiap daerah dibentuk pelayanan terpadu satu pintu. Pada tahun 2006 itu sampai dengan terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007, jadi selang setahun, itu ada dua bentuk kebijakan. Satu, PTSP versi Dagri tambah tanpa embel-embel penanaman modal. Begitu terbit Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, di situ diamanatkan terbit PTSP dengan tambahan label penanaman modal. Ini dulu Pak. Kemudian pada tahun 2009 setelah terbit Undang-Undang Penanaman Modal, maka makin ditegaskan lagi tentang keberadaan PTSP penanaman modal. Lanjut. Pemda DKI Pak Wagub kelihatannya memang lebih berkiblat kepada semangat yang ada di BKPM, yaitu pembentukan PTSP bidang penanaman modal. Paling tidak kebijakan ini terlihat dari pembentukan PTSP bidang penanaman modal di kantor kami Pak, di BPMP. Jadi sejak kebijakan itu terbit, maka dibentuklah PTSP bidang penanaman modal di kantor kami, ditempelkan di BPMP di Jalan MC Haryono. Kemudian perlu juga kita sedikit ketahui apa respon daerah-daerah umumnya mengenai keberadaan PTSP. Di daerah-daerah saat ini di seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, itu terlihat kecenderungan berbentuk SKPD yang menangani perizinan, akan disebut dengan tambahkan dengan non perizinan daerah yang bersifat umum. Kenapa akan disebut bersifat umum? Semua yang bersifat perizinan disatukan di satu SKPD. Jadi tidak ada embel-embel penanaman modal. Nomenklatur SKPD dimaksud yang kedua. Nomenklatur SKPD dimaksud di daerah-daerah sangat bervariasi Pak Wagub. Ada yang berupa dinas, ada yang berupa badan, ada kantor, ada yang berupa UPT, dia di dalam tubuh sebuah SKPD, dan ada yang berdiri sendiri seperti yang tadi akan disebutkan, ada badan dinas dan sebagainya. Kemudian dalam beberapa pertemuan tingkat nasional, daerah-daerah sering menghimbau kepada dua badan pusat, yaitu BKPM dan Dagri, agar membuat kejelasan mengenai kelembagaan ini. Kemudian saya selalu hadir diundang dalam pertemuan tingkat nasional. Saya selalu mengikuti kerisauan dan aspirasi dari lembaga-lembaga penanaman modal ini. Tetapi memang susah kelihatannya, dan ada kecenderungan memang daerah-daerah umumnya lebih berkiblat kepada Dagri. Makanya sekarang di daerah-daerah umumnya PTSP itu berada di luar instansi penanaman modal. Kemudian saat ini sedang direvisi PP nomor 4 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, ya, di mana di situ diwajibkan membentuk badan perizinan. Kemudian lingkup kewenangan PTSP bidang penanaman modal ini lebih fokus nih Pak, yang bentuk PTSP dengan tambahan nama penanaman modal. Dari semua produk peraturan yang ada di PTSP bidang penanaman modal, tidak satu pun atau pasal ataupun ayat yang mengatur mengenai pelimpahan atau pendelegasian kewenangan. Dia memang nggak ada pelimpahan kewenangan kepada lembaga PTSP penanaman modal yang tidak memiliki ini. Kemudian oleh BKPM dan Dagri, Kementerian Dalam Negeri, PTSP penanaman modal yang tidak punya ini Pak, itu diberi label PTSP kantor pos. Dan ini sering disebut dalam pidato resmi yang saya hadiri di sini, dan saya memang agak malu di hadapan orang. PTSP dari disebut PTSP kantor pos. Jadi umum. Tetapi saya harus terima kenyataan itu, karena saya tidak bisa terbantah-bantahan dengan mereka. Kenapa disebut kantor pos? Karena memang kenyataannya PTSP kita ini tugasnya hanya menerima berkas-berkas dari
pemohon. Kemudian setelah kita periksa-periksa, kita anggap sudah beres, kita antarkanlah itu ke dinas teknis. Kita antarkan untuk diproses lebih lanjut, diproses. Kemudian nanti kalau terbit izinnya, maka idealnya memang kembali ke kita, ke PTSP, untuk kita serahkan ke pemohon. Tapi dalam kenyataan Pak Wagub yang sudah kita terima berkasnya, kita antarin ke SKPD, tapi malah sertifikatnya malah dikasih di sana. Kita nggak tahu ujungnya bagaimana, tahu-tahu kita tunggu-tunggu, katanya udah dikasih sama pemohon. Jadi kita kehilangan jejak, dan masih begitu potret kita saat ini. Kemudian lanjut, kewenangan yang melekat di BPMP, ini sedikit di BPMP karena BPMP ini adalah ibunya PTSP Penanaman Modal. Ini ada 8. Kalau ini sudah turun dengan sendirinya dengan adanya PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi ini sudah kita tangani. Dan yang menarik Pak Wagub, dan ini perlu sekali kita bersama, ini semua tidak ada biayanya dan dan ini merupakan bagian dari insentif dan pelayanan Pemda DKI kepada investor, tidak dipungut biaya. Kemudian izin-izin ini terbit paling lama 3 hari kerja. Kemudian kalau kewenangan menyangkut PMA itu masih ada di BKPM. Jadi ini semua baru menyangkut PMDN. Lanjut. Kemudian juga yang cukup menarik, selama ini PTSP Penanaman Modal diikutkan dalam lomba-lomba sebagai PTSP untuk mencari PTSP terbaik di Indonesia. Pernah kita tahun lalu ikut sebagai 10 terbaik, tetapi di final kita gugur dan tidak ikut karena alasannya karena PTSP Pemda DKI ini, PTSP bidang penanaman modal ini belum mendapat pilihan kewenangan, dan lagi-lagi disebutkan karena ini PTSP kantor pos dan ini tidak bagus dan bukan ini yang diinginkan. Lanjut. Kenapa SKPD di Pemda kita ini enggan Pak Wagub mengalihkan pelimpahan kewenangan ke PTSP? Tapi memang pelimpahan itu bukan kewenangan mereka. Itu kan pelimpahan itu kewenangan gubernur. Menurut kawan-kawan SKPD, bahwa kewenangan memproses izin dan non-izin ini mereka peroleh melalui Perda. Ini ada namanya itu paradigma ataupun pemahaman di kami, di kita, di DKI, bahwa Perda dicabut Perda, Pergub dicabut Pergub. Tidak boleh katanya Pergub mencabut Perda. Jadi pemikiran ini berlanjut terus sampai hari ini. Maka saya kira memang wajar kalau kawan-kawan dari SKPD tidak mungkin dia mengonsepkan SK Gubernur dengan Pergub untuk yang mana ya, nanti kita bisa langsung lanjut. Dan saya bisa sebut lagi bahwa ini yang baru mengirimkan staf melayani kantor kita itu Dinas UMKM dan Perdagangan, itu untuk urusan TDP dan SIU. Kemudian Dinas Tata Ruang juga sudah mengirimkan stafnya di sana, tiap hari datang ke kantor melayani permohonan SPDP. Kemudian Dinas Perindustrian dan Energi juga sudah mengirimkan stafnya untuk melayani permohonan usaha industri. Kemudian Satpol PP itu sudah juga mengirimkan orang. Tetapi persoalannya ini Pak, ini ada yang unik nih Satpol PP ini. Berkas-berkas permohonan masuk dari kantor kita buat rekomendasi supaya diterbitkan undang-undang bantuan Pak. Ini undang-undang bantuan yang baru di peninggalan Pulau Belanda dan sampai hari ini masih diperlukan. Kemudian begitu sertifikat undang-undang bantuan terbit, kami tidak tahu lagi udah di mana sertifikatnya. Kami tanya, rumahnya udah dikasih langsung sama pemohon. Kami bingung di PTSP, kami yang menerima berkasnya, kemudian kami antarkan, tapi kami tidak tahu lagi kemana sertifikatnya. Aku tidak menderita terus ini. Sebagai hukum, jadi semua yang merah-merah itu harus segera. Kalau cuma alasan Perda itu kita bisa Pergub dulu, baru kita usul revisi nanti. Jadi bagi hukum bisa lakukan. Jadi bapak-bapak kalau keberatan terhadap ini, sampaikan di sini, kita berdebat di sini.
sekarang beliau bebas curhat lagi. Bapak marah juga boleh Pak. Terima kasih Bu Wagub. Jadi dari 15 ini yang merah ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum mengirimkan staf sama sekali ke kantor kita untuk menerima berkas permohonan, dan semua permohonan masih ditangani di Dinas yang bersangkutan. Jadi seterusnya sampai ke bawah Pak Wagub. Ya, lanjut. Ada Mas boleh? Ini oh ada. Susah amat ya lo. Saya maksudnya dari rapat ini kendaraan notulen bisa kita jadi standar untuk segera ambil tindakan. Jadi berkaitan dengan tadi SKPD, kemudian masing-masing SKPD tentu ada bentuk-bentuk perizinan juga yang sudah di specify, sudah diperjelas di aturan kita. Antara misalnya kalau urusan DPP 1 sampai 8 itu sudah kami tangani dengan baik, tidak masalah. Kemudian juga ini dari 10 sampai 14 ini sudah mereka tangani karena sudah ada staf mereka di kantor kita. Tapi ini Dinas P2B yang memang ditugasi gubernur untuk menerima berkas permohonan KRK dan RTLB dan juga izin pendahuluan dan izin mendirikan bangunan diperintahkan untuk menerima berkas permohonan di PTSP. Lanjut. Dan yang merah-merah ini Pak Wagub ini belum juga sama sekali menaruh orang di sana, dan semua pelayanan masih diterima di kantor mereka masing-masing. Ini tidak mau, kenapa alasannya? Itu tadi Pak. Jadi karena menurut pemahaman kawan-kawan, kewenangan ini diperoleh melalui Perda, dan sedangkan keberadaan PTSP ini kan hanya dengan perbu. Jadi kenapa harus melaksanakan perbu? Kita tabrak aja semua. Yang penting buat rakyat. Ini secara teknis jadi berbeda. Ya, lanjut. Yang masing-masing yang dinasnya melihat udah merah masih ingat itu Pak. Jadi udah catat itu masing-masing. Sama juga dengan Pak. Ini juga masih semua yang belum PTSP dan menerima berkas ini walaupun masih mereka propos, tapi ada ancaman dari dinas, dan nanti dinas juga yang memproses sebenarnya, bukan kami yang memproses karena memang belum ada penyelesaian kewenangan. Ya, lanjut. Ini sudah menggambarkan bahwa bagaimana potret ini dengan terpadu satu pintu kita yang berada di kantor kita di Jawa Timur Pak, dan ini di jalan utama, dan ini Pak Gubernur bilang ini kantor ini. Lanjut, kembali. Kantor ini dilewati gubernur tiap hari, dan beliau harus melihat ini bagaimana aktivitas di sini paling tidak dari luar waktu itu belum mau ke kantor. Jadi untuk mencapai kantor ini 46 miliar hanya untuk membangun pendidikan dengan ganda. Dan walaupun ini berupa UPD dari instansi penanaman modal, tapi karena kantornya di depan yang sangat bergengsi, kemudian seperti rumah tangga sendiri, mereka sangat disegani oleh para masyarakat dan juga investor, dan pegawainya memiliki pride yang tinggi untuk tugasnya. Sementara kantor kita ini dan waktu Bapak main ke sana mendadak, mungkin Bapak akan lihat bagaimana kondisinya sebenarnya. Lanjut, ada secara perbandingan Pak, ini kalau dari sisi kelembagaan memang sama-sama UPT, tetapi dari sisi kerjasama organisasi yang dimiliki di Surabaya itu walaupun di UPT tapi sudah punya 4 kepala seksi, kita hanya 1 kepala seksi. Jadi 4 kepala seksi sini 1 untuk membantu kepala unit PTSP-nya. Dari sisi kewenangan, mereka sudah dapat menandatangani perizinan, kemudian dia mendapat 5 kewenangan, dan produk hukum yang menjadi dasar hukum mereka hanya 2 buah, tapi efektif. 2 tapi efektif. Nah, kemudian kita banyaknya sih lumayan di bawah hukumnya. Ini produk hukum tidak habis ini kan tidak efektif. Ini ada persoalan. Kemudian SDM juga di sana ada 42, di sini kita ada 26 pegawai. Kemudian cakupan pelayanan
kemudian kita di Pemda DKI, di PT SPBD ini memang ada e-licensing yang dibangun oleh IFC di Wida. Tetapi memang jujur saya Pak Wagu, e-licensing ini untuk saat ini memang masih sangat sederhana karena belum memiliki connectivity dengan SKPD terkait. Ya, tidak e-licensing ini paling tidak bisa merecord semua aplikasi yang masuk sehingga tidak akan hilang daripada ditaruh di berkas-berkas yang berserakan yang bisa ada kemungkinan hilang. Kemudian juga itu e-licensing. Kemudian kalau SPPC di Surabaya juga sudah mengelola SPPC dan tidak juga menggunakan SPPC yang dibangun oleh BKPN dan semua PTSP di seluruh Indonesia juga sudah menggunakan SPPC ini karena setiap perizinan penanaman modal yang mereka terbitkan sudah diinput di SPPC dan BKPM langsung bisa merecord untuk keperluan pencatatan realisasi investasi. Ya, lanjut. Sarana prasarana, oke, lanjut. Kesejahteraan pegawai kita ada TKD, kemudian Surabaya juga mendapat tunjangan khusus. Saya kira tidak jauh berbeda. Yang berbeda barangkali kalau saya dengar staf PTSP di kantor wali kota, di 5 kantor wali kota selain gaji pegawai Grispil, TKD, mereka juga dapat sedikit insentif yang membedakan mereka dari pegawai lain. Sementara pegawai di PTSP kita itu hanya gaji pegawai Grispil dan TKD. Ini nanti saya kurang tahu apa benar apa enggak ini, tapi saya dengar mereka menerima 3 komponen penerimaan, sementara staf kita hanya 2 komponen penerimaan. Naikin aja Pak, usul aja Pak. Nah, kemudian penghargaan yang pernah diterima, Surabaya sudah pernah jadi juara 1 di Indonesia dari Jawa Timur tahun 2010 dan 2012, sementara kita hal yang baru pernah ikut nominasi 10 besar hanya dapat sertifikat. Kemudian anggaran di PTSP, Pak Wagub, kalau di Jawa Timur PTSP mereka itu tahun ini dia dapat anggaran 18 miliar, sementara PTSP kita yang ada di kantor saya hanya bisa ngasih sama dia uang 1,2 miliar. Jadi memang tidak sebanding ini. Ya, tapi memang karena kantor pos ya ini aja dulu. Kalau nggak ada kerjaan. Lanjut. Kemudian Pak datang juga aparat pengawas dari kantor kami, ya, baik karena berbagai pemberitaan di koran maupun mungkin ingin tahu. Ya, jadi ada inspektorat datang, inspektorat bilang kalau begini terus nih nggak main nih, ini harus direvisi nih. Kemudian BPK juga datang juga kalau begini terus ini nggak bisa ini harus direvisi. Kemudian KPK juga bilang bahwa PTSP bidang penanggulangan tidak bisa maksimal bila tidak memiliki kewenangan dalam perizinan. Kantor Wakil Presiden UKP 4 juga bilang bahwa kewenangan yang ada saat ini dinilai belum cukup untuk melakukan perbaikan pelayanan yang ada karena belum mendapat kewenangan penuh untuk memproses dan menandatangani izin dan izin. Lanjut. Ini Pak Wagub ada kebijakan terbaru, saya tidak tahu apakah Bapak sudah pernah dapat ini. Melalui instruksi Mendagri tanggal 29 Agustus 2012 bahwa Mendagri bilang bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, para gubernur, bupati, wali kota diminta untuk melakukan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha di daerah melalui, ini yang perlu diketahui Pak, melalui PTSP. Jadi bukan di kantor masing-masing, tapi melalui PTSP. Kemudian yang kedua, melalui surat Mendagri tanggal 9 Agustus 2012 kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia diminta agar mempercepat pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga PTSP dan tidak ada lagi penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah yang diproses dan ditangani oleh gubernur, bupati, wali kota maupun SKPD terkait. Jadi jangan boleh lagi gubernur pun nggak boleh lagi teken izin sama kepala SKPD, tapi harus turun semua ke kepala katakanlah kepala SKPD yang sudah ada ataupun yang akan dibentuk untuk itu. Ya, lanjut.
rencana ke depan Pak Wagub, barangkali kawan-kawan dari beberapa kala sudah lapor ke Bapak, akan dilakukan revisi Perda 10/2008 dan akan dibentuk SKPD yang tupoksinya menangani perizinan daerah. Kemudian kelembagaan yang akan dibentuk di Pemprov DKI Jakarta adalah terbentuk Badan Perizinan sejalan dengan amanat PP 1 tahun 2007. Lanjut. Ini Bapak Wagub, ini yang Bapak tadi sampaikan dalam introduction Bapak, itu keterkaitan PTSP bidang penanaman modal, dan nanti Ibu Maria kalau kami salah, tolong dikoreksi. Setiap tahun IFC, the World Bank, itu melakukan survei doing business di 183 negara. Tahun 2013 ini 185 negara, tambah 2 lagi. Kemudian laporan survei ini dinilai banyak pihak sangat berpengaruh terhadap daya tarik suatu negara untuk berinvestasi. Komponen atau indikator yang dinilai tidak selalu sama setiap tahun. Tahun 2012 misalnya ada 10 indikator. Untuk Indonesia, setiap tahun penilaian oleh tim survei dipusatkan di Kota Jakarta. Ini Pak Wagub, ini juga saya perlu sampaikan. Di Kota Jakarta tidak sama dengan di Pemprov DKI. Kalau di kota itu hanya lokusnya aja kota, tapi bukan di organisasi Pemda. Nanti akan saya catat bawah. Kemudian ranking Indonesia termasuk buruk. Pada tahun 2011 berada pada ranking 121. Ini makin gede makin buruk. Itu sistem di IFC. Tahun 2012 berada pada ranking 126, makin buruk lagi. Kemudian dilakukan perubahan metodologi dengan memasukkan indikator akses terhadap listrik. Maka ranking Indonesia turun lagi ke 129 dari 189 negara. Tahun 2013 ini yang diumumkan bulan Oktober yang lalu, masalah itu kita membaik 1 poin dari 129 menjadi 128 dari 183 negara. Jadi kita berputar jam rangkaian aja terus. 126, 128, 129, kapan kita 100 belum tahu ya. Kemudian apa semua instansi pusat terkait dengan survei doing business? Maksud saya Pak, ini kantor Wapres, kantor Menteri Perekonomian, Dinas, Dirgawi, Menteri Perdagangan, BKPM. Setiap kali rapat dan saya selalu hadir terundang, selalu mengatakan bahwa survei doing business ini sangat terkait dengan pelayanan PTSP, karena itu sangat mempengaruhi kualitas daripada pelayanan. Tapi nanti juga ini perlu kita uji di belakang ya Pak. Benar nggak ini di PTSP persoalannya? Ada 10 indikator doing business, antara lain ini memulai usaha, mendirikan bangunan, pendaftaran properti, kemudahan mendapatkan kredit, perlindungan terhadap investor, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, kepatuhan terhadap kontrak, kemudian penyelesaian penunjukan bisnis atau usaha, baru yang terakhir ini akses terhadap listrik. Ya, dari 10 ini Pak Wagub, ternyata setelah kami duduk bersama dengan IFC, ya, kami coba lihat sebenarnya dari 10 ini Pemda DKI itu terkait di mana ini? Karena di pusat juga saya katakan ini, Bapak Ibu jangan dulu terus ini mengenai sama DKI, karena selalu DKI di sana. Jadi kami coba baik dan anak lanjut. Ternyata indikator memulai usaha. Memulai usaha ini ada nanti di belakang. Kemudian yang kedua terkait dengan izin mendirikan bangunan dengan segala aspeknya. Ini tata ruang dan nanti P2B ini. Dan ini pun yang izin mendirikan bangunan ini, bangunannya pun sudah ditentukan untuk 123 negara di dunia ini, hanya untuk luas tanah 900 meter dengan lantai 2 lantai. Luas bangunan juga hanya sekitar 1.200 meter dan hanya untuk keperluan gudang. Gudangnya pun untuk gudang berupa buku kalau masalah, bukan untuk chemical yang berbahaya.
Kemudian yang ketiga yang kita terkait itu untuk pendaftaran properti, misalnya biaya balik nama, sertifikat HGB atau hak milik dan sebagainya. Setelah kami cermati, itu kan urusannya Badan Pertanahan. Tapi memang ada keterkaitan kita dalam hal misalnya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sekarang sudah menjadi urusan Pemda. Kemudian barangkali bagi nanti PBB juga akan menjadi urusan kita. Tapi kalau urusan mutasi tanah, sertifikat tanah, pengukuran dan sebagainya itu urusan pemerintah pusat. Jadi saya bilang kepada kawan-kawan di pemerintah pusat, jadi kenapa Bapak itu selalu mengutuk Pemda DKI buruknya nilai Indonesia selalu dianggap karena kesalahan Pemda DKI? Karena dari 10 indikator itu ternyata kita hanya terkait 3. Yang lain urusan tadi apa itu? Coba lanjut. Ini misalnya untuk memulai usaha ada 8 aspek. Misalnya untuk menentukan atau memperoleh nama PT, saya PT abal-abal misalnya, nama PT abal-abal, kan harus pergi dulu ke Menteri Kehakiman. Tanya dulu ada nggak PT lain yang punya nama PT abal-abal? Kalau nggak ada, oke, Anda boleh gunakan nama ini 2 hari. Kemudian dia habis itu dia pergi kantor notaris, tolong bikin akta pendirian perseroan saya, bikin. Itu juga notaris, bukan Pemda DKI. Ini pun Kehakiman bukan Pemda DKI, 2 hari. Kemudian sesudah itu akta sudah keluar, pengesahan akta. Kemudian itu butuh 5 hari. Juga ke kantor Kehakiman. Ini nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan PKP ini juga urusan pusat dari kantor Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan. Kemudian kepesertaan jam sostek ini juga bukan Pemda DKI. Semua yang terkait Pemda DKI sebenarnya SIUP, TDP dan wajib lapor ketenagakerjaan. Jadi SIUP TDP ini 3 hari menurut SK bersama. Kemudian wajib lapor ketenagakerjaan 2 hari. Sudah dipatok. Semua ini untuk memulai usaha tidak boleh lebih dari 17 hari. Sekarang persoalannya adalah pada saat buruk nilai kita, apakah wajar semua Pemda DKI yang harus disalahin? Orang ini dari 8 komponen untuk memulai usaha, ternyata 5 adanya di orang lain, bahkan 3 adanya di Pemda DKI. Sekarang persoalannya memang bagaimana agar yang kebetulan urusannya di kita itu kita perbaiki sehingga tidak ada alasan pusat untuk marah-marah ke Pemda DKI. Ini sebenarnya yang perlu ini. Saya pikir. Pengurusan untuk segala hal di luar menyangkut memulai usaha hanya 17 hari. Kemudian SIUP TDP juga hanya 3 hari. Tapi ini pun kalau memang saya harus katakan apa adanya, untuk 3 hari kelihatannya sulit. Dan sudah ngomong dengan sulit UKM, sulit 3 hari Pak. Hanya untuk SIUP aja udah 3 hari kerja. Karena ada ketentuan, fotokopi SIUP itulah yang menjadi lampiran untuk permohonan TDP. Jadi dalam realitanya memang belum bisa 3 hari. Kemudian SIUP besar dan TDP yang untuk perusahaan-perusahaan yang modalnya 10 miliar di atas itu sudah dilayani di PTSP bidang perdana modal. Permohonan ini aja, masuknya permohonan nanti kita antarkan lagi sesuai prinsip kantor pos, kita antarkan lagi ke sudin terkait. Ini yang jadi persoalan di bawah. Wajib lapor ketenagakerjaan ini belum dilayani di PTSP bidang perdana modal. Sudah kita bilang sama kawan kita dari Disnaker Trans, udahlah tugaskan aja staf kantor kita, layani saja di sini, tapi tetap saja tidak mau. Jadi kita mau bilang apa? Jadi saya kan tidak bisa memerintah, saya hanya sampaikan dan tidak diindahkan ya, saya kan tidak bisa bilang apa-apa. Ya, lanjut. Ini sudah menggambarkan Pak Wagub bagaimana kesibukan PTSP kita setiap bulan. Kalau hanya pengunjung datang nanya informasi, nanya alamat dan sebagainya, ini 85,
kemudian permohonan yang masuk di bulan Januari misalnya 296, kemudian diterbitkan 175. Di mana perbedaan 296 dengan 175? Disinilah tadi yang persoalan itu. Permohonan masuk di kantor kami, tahu-tahu ada yang hanya fotokopinya dikasih ke kami. Terus kami bilang, mana aslinya? Wah, kan udah kasih kamu permohonannya. Astaga, ini tidak bisa ini. Kita bilang, ini sesuai prinsip PTSP, ini harus dikembalikan ke PTSP untuk direkod. Tapi langsung dikasih. Nah, kemudian bulan Februari juga sama, dari 350 permohonan, ya kembali ke kita, ada yang original, tapi ada yang hanya fotokopi, kembali 179. Kita tanya, mana ini, apa barangnya? Ya udah kami kasih, barangnya. Ini lagi-lagi salah lagi. Ya kemudian seterusnya Pak Wagub. Jadi kalau kita rata-rata Pak Wagub itu yang nanya-nanya informasi berkunjung per bulan itu ada sekitar 108 orang, 109 orang, ya lumayan banyak lah. Kemudian yang mengajukan permohonan ada 334, kemudian ada dua pencabutan dikit-dikit. Misalnya perusahaan penanaman modal, kami bilang kami nggak mau lagi berstatus PMDN, kami ingin PT biasa aja tanpa fasilitas. Oke, kita cabut. Kemudian ini ada yang diterbitkan izinnya rata-rata 164. Jadi artinya ada disebutkan Pak Wagub besar. Jadi staf PT itu ada kerjanya paling tidak memproses ini. Yang repotnya adalah sertifikat izin-izin yang sudah diproses di SKPD itu kok dikasih di sana bukan dikembalikan ke kita untuk kita record. Ini yang jadi persoalan. Dan kita kan nggak mau menduga-duga kenapa itu dikasih di sana. Itu urusan SKPD lah itu ya. Saya nggak mau berpraduga yang aneh-aneh. Ya lanjut. Ini terkait dengan delimit construction permit atau izin mendirikan bangunan. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa ini untuk urusan untuk keperluan gudang, luas lantainya pun hanya sekitar 200 meter, luas tanahnya hanya 900 meter, enggak luas-luas amat. Jadi bukan untuk gedung-gedung perkantoran atau high-rise building, bukan. Yang kecil-kecil, dan ini dipakai di seluruh dunia. Menggunakan instrumen yang sama. Ada pun perlindungan gudang dan gudang untuk barang-barang yang berbahaya. Kemudian ini juga perlu kita pahami bersama. Sebenarnya sudah ada janji kita kepada masyarakat tentang paket-paket pelayanan perizinan sebagai bagian dari upaya kita untuk mempercepat pelayanan perizinan. Antara lain, kalau untuk yang tidak memerlukan tanah, kita sudah berjanji ke masyarakat ada 10 hari kerja. Misalnya di situ SUP-nya, di situ TDP-nya, di situ izin penggunaan tenaga kerjanya, 10 hari beres. Kemudian kalau dia menggunakan tanah 5.000 meter, kita berjanji akan kita bereskan dalam 25 hari kerja. Kalau yang dia menggunakan tanah lebih dari 5.000 meter, kita sudah janji kita layani 30 hari. Di sini semua izin daerah, mulai A sampai Z yang diperlukan. Tapi Pak Wagub, jujur saja, sampai hari ini tidak ada satu pun investor yang memohon izin berpakai. Saya khawatir apabila ada pemohon izin berpaket, saya khawatir kelabakan kita dengan model kita yang sekarang akan kelabakan. Syukur alhamdulillah, ya, tidak ada yang memohon. Itu yang jadi masalah kan? Masyarakat lebih tahu. Ayo Pak, lanjut. Hanya sekedar menggambar Pak, waktu itu Pak Kuntoro dari UKP 4 dari kantor Wapres bilang Pemda DKI contoh pemerintahan yang belum baik. Ini kami kutip dan waktu itu kami juga sempat heboh di sana. Kemudian lanjut. Ini harusnya dipakai kan? Bahwa beliau tadi akan tidak lanjuti keluhan daripada Pak Kuntoro waktu itu. Habis itu sudah masuk dari suasana agenda politik di daerah waktu itu. Lanjut. Kemudian kunjungan, jadi tidak boleh masuk di media keluar Pak Kuntoro. Kemudian mereka berkunjung ke kantor kami, katanya maksudnya adalah
di mana peringkat Indonesia itu buruk. SKPD terkait dengan survei doing bisnis sering diundang dalam rapat di instansi pusat. Kami hadir di Menko Perekonomian Bapak, hadir dengan kawan-kawan, Bappenas, hadir di Mendagri dan seterusnya. Kemudian perbaikan pelayanan perizinan di Pemprov DKI Jakarta diyakini oleh pusat akan dapat memperbaiki peringkat Indonesia dalam survei kondisi. Ini ekspektasi mereka. Kalau di Pemprov DKI katanya diperbaiki, maka memperbaiki peringkat Indonesia. Tadi ini pusat ini tidak pernah lihat sedikit dokumen. Kenapa menyalahi? Jadi saya potong. SKPD yang mau pulang duluan boleh tinggalkan tempat yang ada hubungan. Dinas pendidikan misalnya ada hubungan. Perintah kedua Tempat. Ada juga jadi. Oke. Yang tidak ada hubungan boleh tinggalkan tempat supaya hemat waktu kerja yang lain, bukan diusir ya. Jadi bukan diusir dari sini. Daripada kita mubazir kan. Nah, tapi yang bisa tadi P2B. Kan kelihatan P2B. Nah, saya kira P2B ngomong, apa Farida perlu bicara lagi? Nanti aja kan. Jadi kita tidak ingin nanti seolah-olah kita tidak mau melakukan, karena tadi Pak Kuntoro juga ketemu saya juga bicara yang sama lagi. Nanti kami akan diatur ketemu Pak Wapres dengan Pak Gubernur. Pasti topiknya salah satu pasti ini lagi nih. Jadi tiap kali sama dengan Ketua Presiden sama Ibu Ani kan, saya sampai malu pasti bicaranya sungai kotor, taman jelek, kira-kira topiknya pasti temunya sama. Nah, kita sering ketemu di sana. Kita harapkan kita jangan jadi, nah kalau pesan Bapak kalau kita sudah lakukan survei masih jelek, ya saran presiden kita tunggu ganti presiden kira-kira gitu kan. Jadi kalau gubernur baru diganti ya jangan jelek dong gitu lah. Jadi mungkin nanti saya kira udah Pak ya? Masih ada dikit. Jadi ya, Pak Kutu udah kita mau jawab soalnya nih. Kendala yang dihadapi apabila sebuah PTSP itu berbentuk kantor pos, yang namanya juga kantor pos. SKPD teknis belum semua menempatkan staf di PTSP bidang penanaman modal. Berarti kinerja PTSP tidak bisa maksimal. Kemudian kalaupun ada yang menempatkan stafnya, tapi ada banyak yang tidak kompeten. Ya, barangkali mereka hanya staf-staf zaman di sana tidak digunakan dengan maksimal. SKPD ini mengambil staf yang paling dulu sekali staf SKPD yang bertugas di PTSP udah bilang udah pakai lengkap PTS, kemudian tidak antarkan, tapi dipulangi lagi, katanya belum lengkap, habis waktu. Nah ini lagi kan perusahaan kan marah, kemudian SKPD masih tetap membuka loket pelayanan di kantor masing-masing. Ya tentu saja lah mereka membuka loket di kantor masing-masing orang pelayanan di PTSP. Kemudian sering terjadi izin yang diterbitkan, yang dari Pak itu diserahkan langsung oleh SKPD kepada pemohon. Jadi kami kehilangan sertifikat dan bingung. Ya. Kemudian ini terbit kerja ini juga ada produk baru Perda tentang perizinan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang tidak menaikkan unsur PTSP bidang penanaman modal. Sedangkan dalam Pergub 14/2010 disebutkan proses izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan HO itu justru sudah disebutkan melalui PTSP bidang penanaman modal. Jadi inilah kadang-kadang kita rumuskan satu produk hukum, padahal ada produk hukum yang sudah duluan lahir tidak digunakan sebagai rujukan. Yang paling lucu Pak ini kalau orang lain membaca ini ada double PTSP. Yang saya maksud dengan double PTSP adalah berkas masuk dari PTSP kita di kantor kita. Kemudian dengan map yang sangat khusus kita antarkan lagi ke SKPD atau ke Sudin yang menanganinya. Tadi dibilang itu harus dibawa ke PTSP di kantor wali kota. Jadi sudah dari PTSP masuk lagi ke PTSP. Jadi double PTSP. Nah ini kan tidak bagus ini. Kita bilang ini kan kita sudah PTSP. Iya tapi harus masuk lagi ke PTSP.
Ya udah ribut, ribut. Jadi saya bayangkan inspektur, bagaimana tuh WPTSP? Saya kira nggak bagus nih. Lanjut. Jadi ini Bapak, keputusan yang diharapkan, mungkin kami kurang pintar merumuskan apa yang ada di pikiran kami, tapi kurang lebih begini Pak. Ini sebelum dilakukan revisi Perda 10, karena kan sudah dengar ini kapal burungnya akan direvisi ini. Agar semua SKPD, ada 12 ini, yang diinstruksikan oleh Gubernur untuk melayani perizinan dan non-perizinan di PTC bidang penanaman modal berdasarkan Ingup 18/2012 agar melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Ya itu sebenarnya sungguh-sungguh. Jadi isi instruksi ini kan begini, memberdayakan loket pelayanan perizinan dan perizinan pada unit PTSP bidang penanaman modal, membuat SOP untuk perizinan dimaksud. Ini SOP-nya boro-boro mau SOP, orang memang nggak ada pelayanan, bagaimana mau merumuskan SOP? Kemudian menempatkan atau menugaskan staf teknis untuk tiap hari berkantor di PTSP. Nah, kemudian mendukung kelancaran penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal, menunjuk atau menugaskan pejabat di SKPD masing-masing untuk setiap waktu berkomunikasi dengan staf teknis mereka yang ada di kantor kita, supaya ada kontak person yang jelas. Kemudian menyederhanakan, mempercepat, dan memprioritaskan penandatanganan izin dan non-izin. Bagaimana memprioritaskan WPTSP? Sudah dari PTSP, dibawa dari PTSP. Tidak ada prioritas. Mapnya pun sudah kita buat yang biru. Kita bilang ini sudah diperiksa sama staf Anda. Nah, no way. Harus masuk. Oke, kita ikuti. Kemudian melaporkan pelaksanaan induk ini kepada Gubernur melalui Sekda. Lanjut. Ini harapan kami. Ini masih lanjutan Pak. Sambil menunggu revisi Perda 10/2008, perlu segera dibuatkan revisi Pergub 223/2010 dan Pergub 14/2010 dan Ingup 18/2012 untuk diberikan pendelegasian, memproses dan menerbitkan dan menandatangani izin dan non-izin kepada Kepala PTSP atas nama Gubernur, mirip dengan yang Surabaya di Jawa Timur, di bawah koordinasi Biro Usaha dan Biro Hukum, karena itu produk hukum mereka yang menangani kelembagaan dan tata laksana. Yang keempat, masih bagian dari A, dibangun sistem permohonan perizinan dan non-perizinan secara online dengan bantuan Dinas Kominfo agar dapat mencapai visi dan misi Gubernur 2012-2017 yang menekankan kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini Pak, ini perlu ada dibangun aplikasi online untuk ini mirip dengan e-submission yang Singapura. Kami dikirim ke sana oleh Menko Perekonomian untuk training. Kami tergabung di Singapura. Pantasan mereka itu selalu nomor 1 di dunia ini Pak. Di dunia ini Pak, nomor 1, nomor 2 Hong Kong untuk doing business. Rupanya karena online, tidak ketemu manusia, permohonan online, segala gambar-gambar arsitek itu, ya saya buat juga beliau ini, Pak Joni, coba kita pelajari ini, kita bawa ke Jakarta yang baik-baik, yang buruk-buruk jangan, saya tidak kan Pak. Jadi mari kita ambil yang baik dari Singapura, kami diajarin bagaimana melayani yang baik, ya, tanpa didukung dengan sistem IT tidak bisa beres. Lanjut. Kemudian untuk bagian B Pak, tadi bagian A yang katakanlah yang jangka pendek, bagian B ini saat merevisi Perda nanti agar pandangan instansi-instansi pengawasan dari pusat itu sungguh-sungguh dipedomani. Inti pandangan itu adalah agar PTSP model kantor pos atau apapun nantilah kalau